hari ini IHSG naik 0,72% yang mendorong penguatan tuh dari saham-saham old economy gitu. Jadi ada banking, consumer goods, CPO, batubara, pulp and paper, dan juga konstruksi. Nah, jadi kalau bankingnya sendiri tuh yang naik tadi ada BBCA 2,3%, BBNI naik 1,8%, terus kemudian ada Indofood naik 1,9%, Kalbe Pharma naik 2,1%, terus PTBA naiknya lumayan 3,3%, Adaro naik 5. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Hi everyone, how are you teman-teman semuanya? Halo, selamat malam. Sorry ya, mulainya 8.30. Terima kasih atas kesabaran Anda udah menunggu. Kenapa? Karena tadi aku makan antri dan makanannya baru keluar. Lama banget. Dinner apa ya? Tadi lupa namanya apa. Pokoknya enak aja, Japanese food. Oke. Oke teman-teman, kita mau segera mulai aja ya. Aku mau bahas IHSG. Pastinya hari ini IHSG naik 0,72%. Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 7. Naik 0,72%. Itu mayoritas dari saham old economy mengalami penguatan ya teman-teman ya. Bentar ya teman-teman ya. Oh, nggak bisa diklik ya. Pernahkah Anda mengalami ngehang ini? Nggak bisa diklik. Oke. Ya, jadi hari ini IHSG naik 0,72% yang mendorong penguatan tuh dari saham-saham old economy gitu. Jadi ada banking, consumer goods, CPO, batubara, pulp and paper, dan juga konstruksi. Nah, jadi kalau bankingnya sendiri tuh yang naik tadi ada BBCA 2,3%, BBNI naik 1,8%, terus kemudian ada Indofood naik 1,9%, Kalbe Pharma naik 2,1%, terus PTBA naiknya lumayan 3,3%, Adaro naik 5,6% meskipun sentimen larangan ekspor batu bara tuh masih menjadi satu momok buat sektor ini, tapi kenyataannya masih ada yang naik juga gitu saham-saham batu bara. Terus kemudian ada AALI naik 2,8% dan INKP naik 2,4% gitu ya. Nah, terus hari ini tadi mtrade tuh ada beli beberapa saham di sektor CPO kayak AALI, BBPT, terus dari sektor healthcare juga ada Kalbe Pharma, kemudian dari konstruksi kita ada Trading Wika, dan dari pulp and paper itu ada INKP, Hi Grace, Hi Kensa, Ananda Sida, apa tuh susah nih, Ratu Langgi, Ade Muhammad Syukur, Jason Jelly 123, Yudi 56812, terus Kensa KS, Irwan Chandra, Happy Daidai, Very Change ID, Sarye Katlos. ID-nya lucu. Oke. Nah, kita juga tadi ngelihat untuk saham Akra, BNI, PTBA, Saratoga Japfa, Indofood itu kita udah rekomen beli kayak beberapa hari yang lalu. Tadi kita ada remind juga gitu. Dan tadi kita ada jualan Leat dan juga AGII. Watchlistnya apa aja nih? Watchlistnya nanti aku bahas di akhir sesi ya. Dan jangan lupa teman-teman download aplikasi mtrade. Besok jam 10 pagi kita akan belajar tentang strategi scalping. Jadi kita akan belajar tentang caranya scalping tuh gimana. Oke ya. Ini banyak yang nanya PTBA gimana, Indi, Kalbe Pharma, BBYB, DGNS dan kawan-kawan. Aku akan mulai dari IHSG dulu ya, dan nanti aku akan selingi dengan sentimen global dan nasional pastinya. Oke, teman-teman, ini adalah peta IHSG hari ini. Ya, ini adalah peta IHSG hari ini, teman-teman. Nah, artinya apa sih kayak gini nih?
Ini yang kemarin sempat aku bahas, ini IHSG dia membentuk higher low gitu. Terus kemarin waktu dia jatuh, dia ketahan MA 20, MA 50, ada banyak MA di sini ya teman-teman ya. Dan ini merupakan satu hal yang bagus ketika hari ini tuh IHSG naik, ada candle hijau ini dia mengkonfirmasi terbentuknya higher low. Nah, jadi posisinya tuh kayak gini. Sorry, salah gambar. Kurang bagus gambarnya. Ini posisinya kayak gini nih. Ini ngebentuk higher. Sebentar ya. Magnetnya nyala, pantesan gambarnya kayak nggak bagus. Nah, ini dia ngebentuk higher low. Nah, ini low pertama, low kedua, low ketiga. Nah, terus gimana dong view-nya IHSG ke depan gimana? Kalau aku perhatikan sih dengan terbentuknya higher low, ini bakalan bagus ya, bakalan dia bisa naik lagi nguji resisten 6740-an gitu. Jadi kita teringat juga akan pattern yang sama yang sempat terjadi sebelumnya di Oktober 2021, kemudian November di sini 2021, dan ini juga sama ngebentuk higher low. Ini terjadi di November 2021, ini terbentuk higher low lagi di sini di 25 November 2021. Nah, anyway teman-teman, meskipun IHSG di sini sudah 2 kali mengalami higher low, ada low pertama, low kedua, low ketiga lebih tinggi dari yang pertama. Terus kemudian kita lihat di sini juga sama 1, 2, 3 kemungkinan akan terbentuk higher low lagi yang keempat, tapi belum tentu akan langsung breakout. Bisa jadi dia akan kembali koreksi dikit lagi. Jadi intinya sih sebenarnya IHSG sekarang tuh ketahan resisten 6740 tuh lumayan kuat gitu. Halo Pak Rahmat Harsono, wah ditonton CEO AGI ini. Oke, ya, jadi ini resisten yang lumayan kuat teman-teman. Anyway, dengan terbentuknya higher low hari ini tuh udah lumayan bagus. Satu pertanda yang cukup bagus buat kita semua gitu ya. Oke, terus kemudian kita mau bahas dari saham-saham big caps dulu, big caps perbankan yang hari ini tadi manggung. Sorry ya teman-teman, ini agak-agak ribet di sini kasih lihat ininya. Saham-saham big caps perbankan yang hari ini manggung, yang pertama ada saham BBCA. BBCA nih hari ini patternnya tuh cakep banget, dia naik dengan volume transaksi tinggi. Jadi teman-teman kalau punya BCA sempat beli di bulan dari Oktober sampai dengan bulan Januari ini, jangan dijual gitu, karena kalau aku perhatikan ya ini untuk investasi ya, jangan dijual, karena kalau aku perhatikan susah dapat harga murah lagi, dapat harga 7250-an tuh udah susah gitu. Nah, kalau teman-teman nggak dapat BCA buat investasi jangka panjang, beli apa dong buat kamu-kamu yang udah capek scalping, buat kamu-kamu yang udah capek trading TikTok misalkan mau investasi jangka panjang, nggak usah panjang-panjang banget sih, nggak usah sampai bertahun-tahun, mungkin beberapa bulan, 1 bulan, 2 bulan, kalau mau hold setahun pun juga boleh. Saham-saham perbankan besar ini masih menarik gitu. Jadi kayak BRIS lagi, salah ngomong, saya ralat ya, BBRI ya. Jadi BBRI dan juga BBNI ini masih menarik secara teknikal. Nah, ini adalah peta BBNI yang aku gambar beberapa hari yang lalu, dan candle hari ini tuh ngikutin gambar yang aku plan dari beberapa hari kemarin gitu ya. Jadi perhatikan ini, dia breakout, kemudian dia retrace ke area supportnya di level yang merah ini, kemudian dia naik lagi, dia akan mengalami koreksi seperti ini ya. Jadi ini akan sangat bagus sekali. Anyway, untuk fundamental dari BBNI sendiri akan dibahas di morning briefing besok hari Senin ya. Fundamental BBNI akan dibahas di morning briefing besok hari Senin bareng tim Coach M-Trade, dan besok hari Sabtu jam 10 pagi kita akan belajar tentang strategi scalping gitu. BBRI belum tembus 4.200, masih boleh entry ya. Yohanes Dinar nanya. Kalau aku sih ini lebih prefer ke ya BBRI oke kok. BBRI oke. Jadi ini lebih ke buy on weakness gitu. BNI juga gitu. Terus santai, nggak usah buru-buru. Abis makan sih jadi semangat ya. Coba aku lapar pasti lemes-lemes. Oke, terus saham apa aja ya yang kita mau bahas lagi hari ini tuh tadi BCA, BNI,
aktif, terus kemudian ada Indofood juga aktif. Jadi ekonominya udah mulai jalan. Kita coba perhatikan untuk Indofood gimana chartnya dan strateginya gimana. Nah teman-teman, kayak BCA dan juga BRI dan kawan-kawan, hari ini Indofood tuh naik. Cuman naiknya emang beda. Kalau BCA dan Indofood, BCA, BRI dan BBNI itu mantul dari koreksi normal jangka pendek, tapi tren besarnya sebenarnya masih naik gitu. Cuman bedanya kalau di sini tuh Indofood sebenarnya tren besarnya tuh tren turun, tren pendeknya tuh sideways gitu. Nah, gimana nih, worth to buy atau enggak gitu. Kalau kamu buat investasi sih ya masih oke ya. Jadi story-nya belum berubah, untuk valuasinya juga dia masih murah gitu. Jadi masih bisa masuk meskipun best price-nya kemarin di angka sekitaran 6250, ya ini untuk investasi masih oke, teman-teman. Rentifan, Unilever dan Indofood pilih mana? Kalau aku pilih Indofood, teman-teman ya, aku pilih Indofood. Terus di RMA gimana? Ini ada yang nanya di RMA. Ya di RMA naik terus ya, naik terus. Mungkin teman-teman yang mau beli wait and see dulu aja, tunggu normal correction sekitaran mungkin 600 sampai 630-an gitu. Oke. MTech gimana? Akumulasi terus tapi nggak kencang naiknya ya, pelan-pelan aja teman-teman ya, nggak usah buru-buru. Oke, aku akan bahas saham yang lainnya yang hari ini tadi juga aktif. Ada saham Kalbe Pharma yang Mtrade tadi juga sempat beli, saham KLBF. Let me see, saham Kalbe Pharma. Cakep banget guys. Kalau kamu punya Kalbe Pharma, hari ini tuh Kalbe Pharma dia breakout dari pattern rectangle, bullish rectangle-nya. Aduh, ini cakep banget guys. Dan breakout-nya tuh dengan volume yang lumayan tinggi gitu ya. Jadi bakalan bisa naik sampai ke level berapa sih? Kalau kita perhatikan, ini kan ada pattern inverse head and shoulders gitu, belum tercapai ya. Resistennya sekitaran level 1765 sampai 1800. Jadi next stop Kalbe Pharma sekitaran level 1800, hold aja gitu. Bagus nih untuk Kalbe Pharmanya. Kalau habis makan jadi ngantuk. Banyak alasan nih. Banyak alasan. Terus kemudian selain Kalbe Pharma, sorry ya goyang-goyang ininya. Habisnya aku nggak pakai dua kamera, agak-agak ribet pegangin tripodnya gitu. Terus selain Kalbe Pharma, hari ini tadi juga ada saham coal yang naik seperti yang kita bahas beberapa hari ini. PTBA tuh yang paling nggak terdampak dari kebijakan larangan ekspor batubara gitu. Jadi PTBA hari ini juga menarik gitu, kayak yang kita bahas beberapa hari kemarin gitu. Perhatikan ya. Nah, jadi dia sempat naik dengan volume transaksi tinggi pada tanggal 28 Desember, terus normal correction di sini volume transaksi kecil, dan hari ini dia melanjutkan penguatannya, volumenya juga lumayan tinggi. Next stop resisten untuk PTBA ini ada di level 2960 sampai 3000-an. Jadi kalau swing trading di area tersebut gitu. Terus apa ya? Adaro hari ini tadi naik juga. Trennya sih tren naik banget ya, cuman udah agak ketinggian ya. Kalau masuk ya trading cepat aja sih. Kalau saya sih lebih prefer ke PTBA-nya. PTBA-nya tuh baru awal-awal naik gitu teman-teman. Oke. Batubara manggung padahal ekspor di stok. Kok bisa ya? Ya kan PTBA nggak banyak ekspor, dia banyak jualannya ke domestik, nggak ngaruh banyak gitu. Itu yang aku bahas beberapa hari kemarin gitu. Gendut miss, iya aku gendut, apaan sih? Kelihatan ya perut gendutnya ya, tutupin bantal lah. Awas ya bilang aku gendut, aku live-nya nggak mau lama ya. Tutupin, gendut, insecure. Oke, ini gimana? Insecure aku dibilang gendut ya. PTBA masih bisa beli nggak? Mtrade udah beli duluan sih, makanya kalau nggak mau telat, ikut Mtrade gitu. Kalau ngikutin update malam ya telat. Mtrade udah beli tanggal 5 Januari
Tanggal 5 Januari ini udah untung sekitaran 1-4%, jangka menengah juga sama sekitaran segitu. Kurus kok miss, biar lama ya. Oke, nggak peduli. Terus AALI, aku mau bahas AALI. Yang menarik, CPO udah lama nggak jalan. Kalau aku perhatikan, ini CPO bakalan bisa mulai aktif nih. Ya, jadi ini aku lupa kasih disclaimer, dalam trading saham dan kripto ada risiko teman-teman. Ntar aku bahas kripto juga karena kriptonya turun lumayan dan pastinya banyak yang butuh direction juga gitu. Terus ya Ali CPO gimana? Udah lama nggak manggung. Oke, ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Nih, ini AALI. Wahai teman-teman para nyangkuters di AALI, ada kabar gembira buatmu. Dia mantul dari area supportnya hijau nih, MA100 kuat banget gitu. Jadi ya teman-teman, tadi kayaknya Mtrade ada beli, coba ya aku cek ya. Masih boleh beli nggak? Ya kalau dekat-dekat area ini, dekat-dekat MA100, dekat 9650 ya masih boleh beli. Tapi kalau semakin tinggi di atas itu, di atas 10.000 sebaiknya jangan. Ya baru hari pertama naik, kayaknya besok masih bisa dikasih retracement dikit sih. Hold aja dulu untuk AALI-nya ya. Oke, terus mau bahas apa lagi ya? Seru NFP-nya, hihihi. Nyangkuters kripto angkat jari, nyangkuters agro angkat jari. Siapa yang banyak nyangkut di kripto atau di saham? Oke, aku mau bahas BWPT. Jadi CPO udah tanda-tanda mau naik teman-teman. Boleh kalau teman-teman mau trading. Terus BWPT hari ini tadi naik, terus kemudian dibanting lagi turun. Kalau BWPT ini lebih banyak buat scalping aja sih gitu. Jadi kalau teman-teman yang mau lebih steady gerakannya, nggak terlalu volatile, lebih ke AALI atau lebih ke LSIP. Kita lagi nge-watch LSIP juga ya. LSIP ini juga secara fundamental bagus. Harga CPO juga udah sempat naik lumayan tinggi, tapi dia nggak naik-naik. Jadi wait and see dulu gitu. Oke? Terus Kalbe Pharma tadi aku udah bahas, bagus, dia breakout bagus. Kalau ada retracement teman-teman boleh beli. Kalau udah beli tadi ya hold aja. Dan dia bisa juga untuk jangka panjang tuh lumayan oke, low risk gitu. Oke, terus trading bisa dipelajari tunanetra nggak ya? Good idea ya. Ya ntar coba, bisa nggak ya? Nggak tahu. Kalau ada niat mungkin juga bisa. Anyway, lihat AGII. Hari ini tadi ada jual saham lead, lihat, dan juga AGII. Let me check. Jualan hari ini. Lihatnya cut loss dikit. AGII profit taking untuk swing trading aja 3%-an gitu. Indi belum dibahas, banyak deh ya yang penasaran sama Indi. Oke, aku bahas ya Indi ya. Nah, ini Indi. Ini Indi nih. Hari ini dia naik ya. Ketahan MA100-nya di sini masih wait and see sih, masih sideways sih teman-teman. Masih sideways aja, belum sampai bullish gimana untuk Indinya. Penasaran WSKT juga? Ya, WSKT tuh tadi juga naik ya. Nggak naik deh, tadi WSKT ini kalau teman-teman perhatikan dia
trennya turun, tapi udah mulai terbatas, koreksinya udah mulai terbatas. Jadi kalau perkiraan saya, pekan depan bakalan bisa ada technical rebound di WSKT ini gitu. Terus pulp and paper banyak banget yang nanyain pulp and paper, INKP dan juga TKIM. Beberapa waktu yang lalu udah dibahas fundamentalnya di M-Trade, di morning briefing. Anyway, pulp and paper, INKP hari ini tadi breakout dari MA 200, dia bakalan menguji resisten terdekat di 8.750 dan bahkan bisa menuju ke 9.200. Terus TKIM itu dia ngebentuk inverse head and shoulders kayak gini bentuknya. Kelihatan nggak? Kecil ya. Dia ngebentuk inverse head and shoulders itu. Targetnya di angka berapa ya? Ini aku tarik, targetnya di angka ini 8.600. Oke. Jadi masih bagus sih, masih bagus. Paling kalau ada koreksi sifatnya koreksi normal aja. Saratoga. Properti dan konstruksi gimana ya, ntar aku bahas. Saratoga. Nah ini kemarin aku udah bahas Saratoga, ada gambar ini, artinya kita expect ada higher low dan ternyata bener dia ngebentuk higher low gitu, dia mantul, jadi ya jadi ini ada potensi buy on weakness lagi tadi sebenarnya. Kita lihat tadi M-Trade ada trading Saratoga nggak? Cek. Iya. 27 Desember ada beli Saratoga dan masih BEP jadi 0,3%, berarti ini masih masuk dalam range buy kalau harga tadi gitu. Terdekat dia bakalan ke 3050. Tapi aku lihat Saratoga ini jangka menengahnya masih bakalan bagus banget sih. Jadi masih bisa naik untuk jangka menengah. Terus banyak banget yang nanyain BBYB. Ini yang nyangkut, tungguin dulu aja lah. BBYB hari ini gagal mengalami pantulan. Kita lihat Senin nanti, kalau Senin turun lagi kita akan exit. Jadi M-Trade kemarin ada beli dan posisi saat ini masih BEP sekitar minus 1,3% plus 0,4%. Jadi Senin nanti kalau misalkan dia turun kita akan batasi resiko gitu. BBYB udah aku bahas. Kalau Senin turun kita exit dulu untuk tradingnya yang kemarin sempat beli. Oke. Agro, banyak yang nanya agro juga. Besok ada seminar jam 10 pagi tentang scalping. Teman-teman join ya, buat belajar tentang scalping. Caranya gampang, dengan cara download aja aplikasi M-Trade gitu. Oke, nah terus ini adalah agro. Coba teman-teman lihat. Nggak bagus, aku harus berkata jujur apa adanya. Not good, ini jelek banget sih, jelek banget, turun terus dan sampai hari ini tuh turunnya volumenya masih gede, jadi masih dibuangin terus gitu. Jadi jangan menangkap pisau jatuh. Boleh nggak spekulatif buy di sini? Nggak bagus. Kalau mau spekulatif buy tuh bagusnya pas dia turun volume merahnya tuh semakin kecil gitu. Jadi ya be very careful. Ini masih ada tekanan jual lumayan gitu ya. Ada rekaman YouTube-nya, ada sih, tapi up-nya malam gitu, di up di YouTube. Jadi follow juga YouTube-nya M-Trade ya. Jonathan81.lim, kok nggak pernah jawab pertanyaan saya? Ya ini tak jawab. Masalahnya pertanyaannya apa? BBYB kalau buat invest maksimal berapa persen dari porto? Aku nggak pernah mau invest untuk perusahaan-perusahaan yang maksudnya belum sampai ini secara profitability belum ya.
belum sustainable gitu loh. Jadi kalau invest sih masih ke old economy, kalau yang new economy aku lebih pilih untuk trading aja dulu gitu. Ade Muhammad Syukur, timah dunia naik tapi saham TINS turun ya, tunggu giliran, wait and see dulu aja. Time horizon jangka menengah berapa lama sobat .gamal? Jangka menengah tuh lebih dari 3 bulan, sekitaran 3-6 bulan. Tapi kalau teman-teman misalkan mau trading satu saham kayak Kalbe Pharma ya, dia tuh kan bagus sideways, terus breakoutnya tuh bagus banget gitu, mau hold buat jangka menengah rencananya gitu. Tapi ternyata seandainya terjadi breakdown, ya nggak usah maksa nunggu sampai 3 bulan. Kalau sampai terjadi breakdown, waktunya jualan ya jualan. BBHI gimana? BBHI liquidity-nya masih agak-agak kurang, tapi aku ngeliat potensi bagus sih BBHI ini. Jadi tunggu retracement atau tunggu koreksi aja kalau teman-teman mau masuk, dan rasanya dia bisa jadi the next Arto deh. Jadi banyak banget yang masuk ke Alobank ini, investor-investor, termasuk salah satunya juga Bukalapak gitu. Jadi bisa jadi the next Arto atau the next BBYB gitu. Agro mau dibawa kemana? Masih bisa turun. Kripto kan lagi turun, Miss. Apakah sudah boleh beli? Nah, ini menarik sih. Aku mau bahas kripto dikit ya buat teman-teman yang nggak di kripto, ya disimak aja gitu. Karena ini teknikalnya kita bisa pakai untuk di saham juga. Nah, ini kita start dari BTC dulu ya. Bitcoin ini kan dia kan downtrend banget nih. Perhatikan. Ini kan downtrend banget ya, Bitcoin ya. Aku pakai ini aja deh. BTC, BUSD. Mau pakai USDT pun juga nggak masalah, sama ya teman-teman. Nah, ini aku tarik satu garis support di angka 40.700. Ini di support kuatnya. Terus monthly chartnya gimana? Kalau dari monthly chart, aku tarik satu garis trend dari bawah sini sampai sini. Ya, ini pas kena ekor di sini. Pas kena ekor di sini. Nah, ini pas di area support banget juga sih. Jadi kesimpulannya, disclaimer ya teman-teman ya, resiko tanggung sendiri ya. Kalau menurutku ini waktunya buy on weakness gitu. Ingat, disclaimer, dan belilah sesuai dengan porsi yang teman-teman siap dengan risikonya. Jadi jangan sampai dia masih koreksi turun-turun terus nyalain, nggak boleh gitu ya. Karena kalau kamu cuan pun kamu juga nggak bagi-bagi gitu. Ya jadi kayak BTC, Ethereum, Solana, itu yang Solana tuh ada story metaverse. Terus kalau Ethereum itu kan dipakai, Ethereum dan juga Sol ya. Ethereum tuh dia dipakai untuk transaksi NFT juga gitu loh. Jadi ini menurut aku sih koreksi yang teman-teman bisa buy on weakness. Kalau aku caranya beli gimana? Aku watch untuk koin-koin gede kayak BTC, Ethereum, dan juga Solana gitu. Aku masuknya dikit-dikit. Jadi dikit-dikit tuh kayak apa ya? Dia makin turun, aku makin beli. Cuman ya dengan nominal yang aku siap dengan risikonya. Jangan terus semua cash dimasukin di situ. Intinya kalau sampai turun tuh kamu nggak sakit hati. Kira-kira gitu. Terus untuk jangka panjang bagus NICL atau Antam. Aku prefer Antam. Sebenarnya bukan buat jangka panjang. Kalau komoditi aku nggak suka investasi jangka panjang. Kalau komoditi aku lebih suka buat trading, mungkin jangka menengah aja. Dan Antam tuh sekarang aku balik ke saham lagi ya. Sebelum para netizen yang nggak trading kripto tuh kabur. Antam ini dekat lagi dengan area support. Supportnya tuh di 22.200, jarang banget dia turun dari 2200. Bahkan sejak Juni 2021 itu dia nggak pernah turun di bawah 2200. Jadi support kuat banget. Jadi buat kamu-kamu yang punya duit lebih dan mau ngetes beli ini, simpan. Saya rasa level 2200 buat Antam tuh low risk banget gitu. Sekarang di 2230. Istilah kata kalau sampai breakdown toleransinya sekitaran 21. Misalkan teman-teman beli sekarang ya 2230 sampai 2200. Toleransinya tuh sekitaran level 2150-an lah baru cut loss. Jadi low risk, lumayan low risk gitu. Jadi teman-teman kalau mau beli Antam buat simpen sih lumayan untuk beberapa bulan ke depan, karena ini di support banget gitu. Disclaimer juga teman-teman. Untuk saham rokok apakah masih rekomen untuk diinvest? Aku nggak terlalu gimana ya, valuasinya tuh murah, memang murah. Kalau
COVID membaik, inflasi naik, pasti dia juga akan recover. Dan sekarang pun mereka juga udah naikin harga jualnya. Kenapa? Karena ada kenaikan cukai rokok di 2022 gitu. Cuman ya aku lebih prefer ICBP dan Indofood sih gitu. Miss, kalau modal 10 juta untuk swing sebaiknya disebar berapa saham ya? 5 sampai maksimal 10 saham. Maksimal ya, jadi jangan lebih dari itu. Kalau kamu makin pemula, makin diverse. Kenapa? Diversifikasinya makin besar. Kenapa? Karena biar kalau pas rugi kamu nggak stres, nggak baper. Istilah kata kalau 10 saham tuh berarti satu saham cuma 10% doang maksimalnya. Kenapa saham rokok kayak GGRM susah naiknya? Kan lagi pandemi. Saham-saham consumer good bukan cuma GGRM itu juga turun semua. Terus terkait trade issue BBHI, kalau mau entry sekitar harga berapa? BBHI sekarang lagi uptrend banget sih. Jadi kalau misalkan mau beli, supportnya tuh di level 8.050. Kalau dikasih di harga segitu ya bagus. Kalau nggak 8.050, dekat-dekat segitu sekitaran 8.500 sampai 9.000-an jika dikasih di situ, boleh pay on weakness gitu. Leonic 77, Antam aku punya di 2.800-an, dah 1 tahun nggak balik-balik, sebaiknya mau diapain gitu. Kapan aku dapat M-Trade gratis? Ya deh Leonic, aku kasih kamu MT7 nama email WhatsApp, langsung DM saya. Antam kamu selama dia di atas 2.200 masih aman. Di bawah itu, di bawah 2.200, toleransi 2150, dia mulai downtrend. Jadi kalau di bawah itu cut loss, di atas itu masih mau hold, masih oke, ya. M-Trade kapan IPO? Weleh IPO, ya ditunggu aja. Oke. Ini ada yang ngobrol sendiri. Arto gimana? Oke, let me check Arto ya. Harga teoris BBHI dong. Technical aja lah, nggak usah harga teoritis. Itu growth company, perusahaan yang berkembang tuh jangan dilihat dari harga teoritis atau valuasi. Nggak dapet. Tadi mau nanya apa sih, jadi kelupaan kan aku. Arto Bang Jago. Oke aja sih Arto. Tapi kalau buat beli ketinggian, udah naik 5 candle. Yulian Fani Putra, Miss, uang darurat udah tercapai, reksadana, obligasi, dan cash. Next mau nabung rutin per bulan, emiten yang cocok apa dibeli? BCA kah? BCA atau BRI atau BNI? Sekarang sih masih oke. ICBP atau Indofood masih oke. Cuma aku bukan penggemar dollar cost averaging yang beli tiap bulan sepanjang tahun gitu. Jadi mungkin kayak kalau dollar cost averaging aku akan compare dengan perusahaan-perusahaan yang valuasinya masih murah. Jadi kayak Indofood, ICBP itu masih oke. Gitu. Oke, teman-teman, besok kita ketemu lagi jam 10 pagi belajar tentang strategi scalping. Jangan lupa download aplikasi M-Trade dan kita jarang-jarang bikin materi scalping. Langsung aja join ya besok ya. Adaro aku udah bahas. ASII, oke, aku tambahin ASII. Kalau buat trading sih nggak dulu sih, Astra. Oke, halo Cici Solo, tadi Polandra. Saham-saham konstruksi gimana? Wait and see dulu. Wika tadi kita ada buy buat trading aja. Kalau untuk propertinya BSDE kita masih suka sih. BSDE untuk jangka menengah masih menarik secara fundamental gitu. Terus SMRA juga SMRA lebih downtrend ya. Kita lebih prefer BSDE saat ini. Oke, kita ketemu besok ya jam 10 pagi. Strategi scalping, jangan lupa download aplikasi M-Trade dan juga ajak teman-temanmu bergabung pastinya. Semoga bermanfaat, dan sekarang kita masih cari head of product dan juga product manager. Langsung aja DM saya atau ke hr@mtrade.id, kirim email ke situ hr@mtrade.id dengan subjek head of product atau product manager. Pastinya kamu berpengalaman dalam product management dan juga suka
dengan trading baik saham maupun kripto. Thank you semuanya, salam profit, good night. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.